Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Manfa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di program Srikaya Sejarah Singkat Sahabat Rasulullah yang disponsori oleh Pempek Pelamboyan Cabang Asegaf. Dan kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang tidak kenal kepada beliau? Semua kita kenal dengan cerita beliau bahwa rumah yang beliau tempati dahulu sekarang menjadi rumah yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat yang sangat mulia. Namanya Khalid bin Zaid bin Kulaib. Beliau berasal dari Bani Najjar, suku Najjar. Mendapat kunyah Abu Ayyub. Al-Ansari adalah nisbah kepada suku beliau, yaitu suku Ansor. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat beliau. Cerita-cerita beliau sering kita dengar dari para dai, para mubaligh. Maka hal tersebut cukuplah suatu kebanggaan untuk Abu Ayyub Al-Ansari. Cerita bermula ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Ini kisah yang sangat dramatis. Kisah yang selalu diulang-ulang oleh para sejarawan untuk mengingat kembali begitu dramatisnya kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, orang-orang yang berada di kota Madinah, mereka berharap untuk supaya Nabi Muhammad SAW itu singgah di rumah mereka. Namun Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta singgah di tempat-tempat mereka. Beliau menyelesaikan dulu pembangunan Masjid Quba yang berada di daerah sekitaran kota Madinah. Beberapa hari kemudian setelah selesai, barulah beliau beranjak dari Quba menuju kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika beliau dari Quba menuju ke rumah-rumah penduduk kota Madinah, itu beliau dihadang atau dikawal oleh pembesar-pembesar tokoh Madinah. Mereka berharap agar Nabi Muhammad SAW stop berdiri atau menepih di rumah, singgah di rumah mereka untuk mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkan kepada orang-orang yang mengawal beliau, biarkan ontah yang membawa beliau ini berjalan semaunya. Da'uha fa innaha ma'murah, kata Rasulullah. Biarkan ontahku ini karena ontahku ini telah diperintahkan oleh Allah. Maka sampailah onta di depan pintu rumah Abu Ayyub, di halaman rumah Abu Ayyub. Ontah tersebut duduk. Namun Nabi Muhammad SAW tidak langsung turun. Beliau tetap berada di atas ontanya sampai onta berdiri kembali. Kemudian keliling lagi sampailah di tempat semula ia duduk. Maka rumah itulah rumah Abu Ayyub. Nabi Muhammad SAW singgah di situ. Beliau bermalam di situ selama beberapa hari. Dan Abu Ayyub dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena saat itu setiap orang yang ada di Madinah berharap singgahnya Nabi Muhammad SAW di rumah mereka. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW berada di rumah Abu Ayyub, Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan Abu Ayyub agar tinggal di atas. Kebetulan rumah Abu Ayyub ini 2 tingkat. Nabi Muhammad SAW ingin berada di bawah, beliau memerintahkan Abu Ayyub untuk berada di atas. Namun Abu Ayyub dengan kegelisahan bingung untuk melaksanakan perintah Nabi karena posisi Nabi Muhammad SAW berada di bawah beliau. Maka karena ini perintah tetap beliau lakukan. Ketika waktu malam, Nabi Muhammad SAW sudah berada di tempat berbaringnya. Abu Ayyub yang berada di lantai atas, beliau kebingungan. Beliau berpikir, beliau bercerita kepada istrinya, wahai istriku, celakalah kita. Kita berada di atas sedangkan Nabi Muhammad SAW pembawa wahyu berada di bawah kita. Maka mereka
bingung menghadapi situasi seperti ini. Akhirnya keesokan hari mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami merasa tidak enak jika engkau berada di bawah kami. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Ayyub, biarkan saya berada di bawah, karena manusia banyak yang datang kepada saya, kata Nabi. Akhirnya Abu Ayyub pun menuruti perintah Nabi. Namun setelah beberapa malam, ada satu wadah air yang terbuat dari tanah yang berada di posisi atas itu bocor, diakibatkan karena cuaca yang terlalu sangat dingin. Kemudian Abu Ayyub dengan kain seadanya beliau mengelap air tersebut agar tidak jatuh kepada Rasulullah, dan hal tersebut membuat beliau bergadang semalaman dengan istrinya menjaga air agar air tidak jatuh ke bawah di tempat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sungguh tidak suka berada di atasmu, dan aku juga tidak suka engkau berada di bawah kami. Dan beliau menceritakan tentang kisah semalam yang beliau hadapi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun pindah. Beliau berada di posisi atas dan Abu Ayyub berada di posisi bawah. Luar biasanya adab Abu Ayyub kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau singgah di rumah Abu Ayyub itu selama 7 bulan. Sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi, yang saat itu masjid itu dibangun di tempat duduknya ontah ketika Rasulullah SAW pertama kali datang di kota tersebut. Maka Abu Ayyub pun sekarang bertetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ini terkenal sahabat yang sangat luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar keluar di waktu siang menuju masjid. Ia melihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di waktu saat ini? Kata Abu Bakar, ya Sayyidina Umar, yang membuatku keluar saat ini adalah sangatnya lapar. Maka Sayyidina Umar pun berkata demikian, aku juga merasa lapar. Ketika mereka sedang berbincang, keluar Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian keluar di saat seperti ini? Kata mereka berdua, wallahi demi Allah wahai Rasulullah, rasa lapar yang sangat yang membuat kami keluar dari rumah pada waktu saat ini. Maka Nabi pun Muhammad SAW bersabda, ana waladhi nafsi biyadih ma'akhrajani ghairu zalika. Dan aku juga, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, aku juga keluar gara-gara itu. Terlalu sangat lapar membuat ketiganya keluar dari rumah. Akhirnya mereka keluar menuju rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ketika mendengar Rasulullah beserta kedua sahabatnya mampir di rumah beliau, beliau sambut dengan suka sampai beliau menyembelihkan binatang ternaknya, disuguhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan Abu Ayyub untuk menyisahkan sepotong untuk dihadiahkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Nabi Muhammad SAW setelah selesai makan di rumah Abu Ayyub, beliau berlinang air matanya. Wallazi nafsi biyadihi inna hadza huwan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, demi Allah, ini adalah kenikmatan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bangkit, beliau pun berkata kepada Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, i'tina ghadan, datang kepada kami. Karena salah satu sifat Nabi Muhammad SAW itu, beliau tidaklah seseorang berbuat baik kepada beliau kecuali beliau senang untuk membalas kebaikan orang tersebut. Maka Abu Ayyub diperintahkan untuk datang ke rumah Nabi agar diberikan hadiah kepadanya. Abu Ayyub Al-Ansari ini, ma'asyiral ikhwan, sahabat mampa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau salah satu seorang sahabat Nabi yang tidak pernah ketinggalan di dalam ikut andil berperang. Dari zaman Rasulullah bahkan sampai di zaman sahabat Sayyidina Muawiyah. Sampai suatu ketika Sayyidina Muawiyah memerintahkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai suatu ketika Sayyidina Muawiyah memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Yazid putranya untuk menaklukkan Konstantinopel,
Abu Ayyub saat itu sudah tua, umurnya 80 tahun. Beliau ingin ikut andil, bergabung di dalam tentara yang akan menaklukkan Konstantinopel. Singkat cerita, belum sampai di tempat musuh, Abu Ayyub mengalami sakit. Dan ketika sakit, beliau dikunjungi oleh Yazid bin Muawiyah, bertanya kepadanya, "Wahai Abu Ayyub, wahai sahabat Nabi, adakah keperluanmu saat ini?" Kata Abu Ayyub, "Wahai Yazid, sampaikan salamku kepada tentara-tentara muslim dan katakan kepada mereka bawa aku ke dalam daerah musuh sejauh mungkin. Dan jika aku meninggal, kuburkan aku di tembok yang berada di Konstantinopel." Maka ketika Abu Ayyub Al-Ansari mewasiatkan hal tersebut kepada Yazid, beliau pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan Abu Ayyub kita kenal saat ini, beliau dikubur di tembok Konstantinopel yang saat itu pernah dikunjungi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel. Beliaulah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat agung Nabi Muhammad SAW. Hidupnya dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, hidupnya, matinya diperuntukkan untuk berjuang di agama Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radiya ashaban Nabi Muhammad SAW ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah